Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman kepala sekolah dan juga majelis guru yang pada saat ini sedang merencanakan untuk akreditasi sekolahnya masing-masing. Sebagaimana kita ketahui bahwa di tahun 2022 ini sudah masuk ke gelombang kedua untuk sekolah yang sudah habis masa akreditasinya dan juga sekolah yang belum pernah diakreditasi. Oke teman-teman, inilah tutorial yang pertama sekali. Kita masukkan untuk logingnya di Ban SM Kemendikbud, nanti masukkan NPSN kita dan juga sebagai passwordnya langsung NPSN itu sendiri, lalu login. Nanti setelah login akan muncul seperti ini. Nah, dan kalau kita belum termasuk dari peserta akreditasi, maka ketika login di sini Anda salah login, coba lagi. Berarti itu sekolah Bapak Ibu belum terdaftar sebagai sekolah yang akan diakreditasi. Namun kalau sudah muncul seperti ini, berarti sekolah Bapak Ibu ini sudah terdaftar dan sudah melakukan reakreditasi. Karena sebelumnya kalau belum melakukan reakreditasi tidak muncul seperti ini. Dia akan muncul di sini ajukan reakreditasi. Nanti disuruhnya diupload surat pengajuan yang ditandatangani kepala sekolah yang ditujukan ke Ban SM provinsi setempat. Lalu upload pengajuannya dijadikan PDF dan diupload. Setelah itu izin operasional kita diupload juga dijadikan PDF. Kalau yang bagi sekolah baru tidak perlu melampirkan sertifikat akreditasi sebelumnya, kecuali yang perpanjangan baru wajib melampirkan sertifikat akreditasi yang sebelumnya. Setelah itu tulis di bawahnya nama kepala sekolah dan juga nomor yang bisa dihubungi nomor kepala sekolahnya. Kenapa demikian? Karena nanti tim akreditasi akan menghubungi kepala sekolah kapan tim asesor akan datang ke sekolah. Nah, nanti setelah di ACC dan disetujui oleh Ban SM tersebut, maka akan muncul seperti ini dia. Tapi kalau belum disetujui tidak akan muncul seperti ini. Muncul seperti ini, tapi seperti ini dia. Kalau belum disetujui, maka tidak akan muncul seperti ini. Dia akan kosong ini. Berarti pengajuan Bapak, pengajuan reakreditasi Bapak belum disetujui. Tapi kalau sudah disetujui, nanti akan muncul seperti ini dia. Yang biru ini bisa diklik apa isinya. Yang pertama, dokumen yang harus diupload. Nah, ini dia. Punya saya baru satu. Ketika sudah diupload maka akan berubah menjadi hijau. Nih, semua dokumennya sampai dengan, kalau yang SMP sampai dengan 68 kalau yang SMP. Itu yang SMA yang sampai dengan 70 ya. Lalu yang kedua ini ada IPM ya, kita klik. IPM ini merupakan indeks pemenuhan mutlak, ini dari Dapodik. Kalau baru dibuka ini tidak kosong semuanya nih, kosong. Kalau pengen tahu maka diklik tarik data. Nah, setelah diklik tarik data akan muncul seperti ini. Kalau sebelum diklik data maka tidak akan muncul. Ini dari Dapodik secara otomatis di downloadnya. Yang ketiga ada IPDR. Nah, IPDR ini Bapak-bapak, ini IPDR. Ini adalah dari Dapodik juga. Ini kualifikasi akademik guru minimal sarjana S1 atau diploma. Kalau misalkan mau A maka pendidikannya harus S1 semuanya. Yang poin pertama. Yang poin kedua, kalau mau poin A maka harus memiliki sertifikat pendidikan ya. Poin ketiga, guru yang mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikan baru dapat nilainya A. Di sekolah madrasah memiliki tenaga administrasi yang memenuhi sesuai syarat. Ini dia. Kalau ini lengkap semua berarti nilainya juga 4 atau A. Di sekolah madrasah memiliki kepala perpustakaan. Nah, kalau ini ada nomor 4 nih berarti A yang ini. Begitu juga yang ke-6, jumlah rombongan belajar juga penuh maka dengan maksimal 32 maka nilainya A. Nomor 7, bangunan sekolah memiliki instalasi listrik minimal 22.200 watt maka nilainya A. 8, ruangan penunjang yang cukup, nih nilainya juga A. UKS, ada BK, ibadah dan OSIS.
maka nilainya A. Sekolah madrasah memiliki WC, jamban dan segala macamnya. Kalau dipenuhi ini semua, kalau pengen A maka penuhi yang nomor 4 ini. Berapa persen dari sini? Dari yang tadi, dari sini dari sini dan dari sini nih. Ini adalah nilainya 15% secara keseluruhan diambil. Nah, makanya diusahakan ini harus wajib semuanya A, diusahakan A semuanya. Lalu penilaian berikutnya dari dia ini. Nah, dia ini ada 36 poin yang harus kita lengkapi. Dia ini kenapa warna hijau? Karena saya sudah mengklik level yang saya ambil. Nah, ini levelnya level 4. Nanti akan dijelaskan apa-apa saja yang dibutuhkan untuk mengupload. Ini mempercepat waktu saja. Yang keempat adalah kartu kendali. Ini diisi oleh kepala sekolah saat asesor sudah mendatangi sekolah kita. Oke, teman-teman, nanti kita akan bahas secara detail tentang dia. Oke, kita sekarang bahas tentang dia. Oke, sekarang kita akan bahas tentang dia ini yang sudah saya klik tadi. Nah, nomor satu adalah siswa menunjukkan perilaku disiplin dalam berbagai situasi. Ini usahakan nilainya yang level 4 ini. Level 4 ini standarnya. Ini level 3 ini B, level ini C, ini D. Nah, maka terbesar ini definisi yang akan dicapai di atas itu. Nah, saya yang punya level 4. Apa saja yang harus dipersiapkan saat asesor datang? Nah, yang pertama yang harus diunggah ini adalah tata tertib dan penegakan yang mencakup hak, kewajiban, penghargaan dan sanksi. Ada penghargaan, ada sanksi secara poin untuk tata tertib sekolah kita. Kalau sudah ada maka diupload. Nah, nanti akan berubah dari warna kuning menjadi warna hijau. Kalau yang ini buku piket, catatan guru dan segala macamnya ini kita persiapkan sedemikian rupa dan nanti ditunjukkan kepada asesor di saat visitasi. Ini nomor 1 ya. Nomor 2 siswa menunjukkan perilaku religius dengan pengamalan dalam aktivitas di sekolah. Ini kriteria yang A-nya, siswa menunjukkan perilaku religius, kebudayaan dan sebagainya nih. Saya ambil yang A, ini karena ini kita sendiri yang menilai diri kita dulu. Baru nanti asesor akan menilai melalui sesuai dengan peraturan asesor itu sendiri, BAN. Ini yang harus dipersiapkan. Yang pertama, catatan guru yang mencakup partisipasi siswa dan jenis kegiatan ibadah. Nah, ini harus dipersiapkan, nanti ditunjukkan ketika visitasi. Yang harus diupload, nomor 2 adalah laporan kegiatan pembiasaan perilaku religius yang siswa yang mencakup agenda, jadwal, jenis kegiatan, laporan kegiatan, peringatan besar keagamaan, mencakup jenis kegiatan dan partisipasi siswa. Ini dibuat laporannya di Word, nanti di PDF kan, kita upload. Ya, kalau sudah diupload ini kan warna hijau. Nah, kenapa harus diupload dulu? Karena untuk akreditasi saat ini, Bapak Ibu, kepala sekolah dan juga guru, pertama kali penilaian adalah seluruh yang diupload di sini. Itu yang akan dinilai terlebih dahulu oleh BAN SM. Kalau sudah layak, maka mereka akan turun ke lapangan untuk melakukan visitasi. Tapi kalau dari file yang kita upload ini belum layak, maka mereka memutuskan akreditasinya ditunda ataupun tidak terakreditasi. Maka Bapak Ibu harus betul-betul mantap laporan-laporan yang akan kita upload ini. Terus juga yang untuk kepala sekolah ataupun tim yang upload, jangan sampai tekan simpan dan selesai. Apalagi dibilang ini nih. Walaupun kalau kayak gini itu tidak, data yang kita upload tidak bisa dirubah lagi. Tapi kalau belum ditekan ini, ketika ada perbaikan tinggal ditimpalkan saja. Misalkan ini tadi kurang lengkap, maka setelah diupload warna hijau, maka diupload lagi apabila ada perubahan-perubahan yang lebih baik lagi. Boleh diulang lagi. Karena nanti BAN SM akan melihat yang terakhir diupload, bukan yang terakhir diupload, bukan yang pertama diupload untuk penilaiannya, ya Bapak Ibu. Oke, lanjut percepat. Yang ketiga, siswa menunjukkan perilaku kerja keras, tanggung jawab dan sebagainya. Ini kriteria penilaian yang A-nya. Siswa menunjukkan perilaku tangguh dan bertanggung jawab dan sebagainya ya. Saya ambil nilai level 4. Apa yang harus dipersiapkan? Ini yang harus dipersiapkan. Portofolio tugas
dalam pembelajaran yang mencakup materi dan nilai yang diperoleh siswa. Yang kedua, laporan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler yang mencakup jenis kegiatan partisipasi siswa dan dokumen kegiatan. Harus ada ini, dipersiapkan meskipun tidak diupload yang ini. Di saat asesor datang harus kita perlihatkan kepada mereka. Yang nomor 4, siswa terbebas dari perundungan bully di sekolah atau madrasah. Ini nilai A-nya, siswa membudaya praktek bebas dari perundungan dan beberapa aktif dalam program pencegahan perundungan di sekolah. Kalau udah kayak gini berarti nilainya A, poin ini. Ini siapa ngambilnya A. Nah, ini dia yang harus disiapkan datanya saat asesor akan visitasi sekolah kita. Ini tidak ada yang diupload ya Bapak Ibu. Ini cukup disiapkan saja. Di catatan guru, laporan kegiatan pencegahan, media apresiasi, misalkan ada spanduk-spanduk atau pamflet-pamflet di sekolah kita yang untuk mencegah tentang perundungan ini, bully ya. Yang nomor 5, siswa menunjukkan keterampilan berkomunikasi sesuai dengan karakteristik keterampilan abad ke-21. Nah, ini penilaian kalau mau nilai A, ini dia, menunjukkan budaya berkomunikasi yang efektif dan sebagainya. Kita lihat ini definisi agar kita tahu dengan apa yang dimaksud di atas. Ini penilaian kita. Nah, saya ambil level 4 berarti nilainya A ya harapannya. Lalu file apa saja yang harus kita persiapkan? Ini portofolio tugas yang mencakup tugas melalui media daring, media luring, dan nilai yang diperoleh siswa. Dan yang harus diupload ini poin 2 dan poin 3, laporan hasil karya dan prestasi terkait keterampilan berkomunikasi. Misalkan ada pidato, ada puisi dan segala macam. Ini laporan hasil karya prestasi, misalkan dapat juara atau tidak dari perlombaan itu, maka disatukan laporannya dan ini juga disatukan. Yang ini satukan saja di Word, nanti baru di PDF-kan. Setelah itu baru diupload ya, nanti akan berubah warna hijau. Yang keenam, siswa menunjukkan keterampilan berkolaborasi sesuai dengan karakteristik keterampilan abad ke-21. Ini nih yang poin 4-nya, menunjukkan budaya berkolaborasi yang terprogram dengan guru, tenaga pendidikan, siswa lainnya dan sebagainya. Nih kalau udah ini berarti nilainya A di poin 6 ini. Inilah apa yang dimaksud kolaborasi dan segala definisi keterangannya lah. Ini saya ambil nilai level 4 karena ini penilaian kita. Ini yang harus persiapkan cukup banyak. Nah, ini yang persiapkan saja, tidak perlu diupload. Nomor 1 ini. Nomor 2 ini harus diupload laporan kegiatan yang berisi partisipasi kolaborasi siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler. Terus laporan kegiatannya apresiasi partisipasi siswa dan kegiatan OSIS. Ini juga harus dibuat dalam satu map. Ini satu folder di Word, lalu dibuat jadi PDF dan diupload. Nah, kalau sudah mantap nilainya A. Nomor 7, siswa menunjukkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah sesuai dengan karakteristik abad ke-21. Ini kalau nilai 4 ini dia keterangannya. Dan ini definisinya. Ada ini saya pilih nilai 4. Ini yang dipersiapkan. Portofolio, proses pembelajaran dan nilai yang diperoleh siswa ini dipersiapkan saja. Kalau ini diupload ya, diupload hasil karya dan prestasi siswa yang menunjukkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah secara lisan maupun tulisan. Nah, ini hasilnya, hasil karyanya, keterampilan kritis dan pemecahan masalahnya ini dibuat dari laporan satu diupload. Yang ke-8. 8 adalah siswa menunjukkan keterampilan kreativitas dan inovasi sesuai dengan karakteristik keterampilan abad ke-21. Ini yang harus dicapai agar nilai 4 atau A. Ini penjelasannya dan ini yang kita ambil nilainya. Dan inilah yang harus dipersiapkan portofolionya. Nah, materi tentang mengembang kreativitas inovasi siswa. Yang ini laporan prestasi siswa. Ini bukti keikutsertaan kegiatan lomba dan dia menang misalkan kan. Nah, maka dilaporkan. Kalau ada juara minimal 1 nasional itu A sudah di tangan kita Bapak Ibu ya, dilengkapi. Nomor 9, siswa menunjukkan kemampuan mengekspresikan diri dan berkreasi dalam kegiatan pengembangan minat dan bakat. Nah, ini ya. Ini kriterianya kalau ingin dapat nilai A, ini dia kriterianya. Ini definisinya dari penjelasan di atas biar kita lebih paham. Ini yang harus kita nilai, ambil penilaiannya sendiri. Inilah yang
yang harus dilaporkan, laporan daring luring tentang prestasi siswa dalam kegiatan lomba yang terkait dengan pengembangan minat dan bakat serta tautan media sosial. Bukti keikutsertaan dalam kegiatan lomba yang terkait dengan minat dan bakat. Kalau ini laporan prestasi, berapa orang yang berprestasi, prestasinya apa saja, tingkat nasional kah, tingkat internasional kah, tingkat sekolah atau tingkat apa dilampirkan. Minimal ada tingkat nasional, itu luar biasa nilainya. Yang nomor 10, ini siswa menunjukkan peningkatan prestasi. Ini dia apanya, ini nilainya, ini dia harus nilai siswa harus jangan menurun, harus meningkat walaupun hanya 0, sekian persen. Nilainya disiapkan. Oke, yang ke-11 ini masih mutu kelulusan. Masih kelulusan, yang poin ke-11. Poinnya adalah pemangku kepentingan sekolah puas terhadap mutu kelulusan sekolah, ya teman-teman. Ini kriterianya, kalau nilainya mau 4, pemangku kepentingan menyatakan sangat puas terhadap mutu kelulusan sekolah madrasah terkait sikap, pengetahuan, dan keterampilan mereka. Ini dia definisinya seperti apa. Perwakilan orang tua siswa, komite sekolah, pemangku kepentingan itu ini dia nih, ya penjelasan dari atas. Saya nilainya 4 ataupun A. Ini laporan hasil tracker studi tentang kepuasan pemangku kepentingan. Buat laporannya, buat kuesionernya dari ini pemangku sekolah ini menyatakan kalau dia di sekolah kita sudah lulus, baru dilampirkan ke sini. Insya Allah nilainya A, ya teman-teman. Baik, selanjutnya nanti akan kita bahas yang mutu standar yang nomor 2. Karena di Bapak Ibu kepala sekolah, akreditasi tahun ini itu hanya 4 standar. Kalau dulu kan ada 8 standar. Kalau sekarang hanya 4 standar. Yang sudah dibahas tadi adalah mutu kelulusan. Yang akan dibahas berikutnya adalah proses pembelajaran. Nanti setelah itu yang ketiga adalah mutu guru dan manajemen sekolah. Untuk mutu kelulusan cukup sekian dulu. Kita nanti akan sambung ke proses pembelajaran sebagai mutu yang kedua. Di proses pembelajaran ini ada dimulai dari nomor 12 Bapak Ibu. Nomor 12 ini proses pembelajaran langsung secara aktif dengan melibatkan seluruh siswa dan mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi sehingga terjadi proses pembelajaran yang efektif sesuai dengan tujuan pembelajaran satuan pendidikan. Kalau ingin levelnya A, berarti harus melengkapi ini Bapak Ibu. Ini A nilainya. Kalau ini C ya, B. Ini kriterianya yang harus dicapai untuk memiliki nilai yang A tadi. Dan ini saya ngambil nilai juga A level 4. Ini yang harus diupload. Rencana pembelajaran RPP, rencana proses pembelajaran mungkin. Telaah RPP dilakukan ketika asesor melakukan observasi ya. Ini akan diupload nanti dan akan dilihat oleh asesor. Lembar praktikum, lembar praktik, lembar kerja siswa. Ini juga yang disiapkan yang akan divisitasi oleh asesor. Tapi untuk sekian informasi yang ini nih, jangan, sekarang kan banyak di internet nih Bapak Ibu. Jangan kita copy paste di internet. Nanti kalau ketahuan oleh asesor, maka nilainya akan bisa jadi didiskualifikasi. Apalagi kalau misalkan hanya diunggahnya langsung di-download dari internet, langsung diunggah, ketahuan sama ban ini, maka akan didiskualifikasi untuk mengikuti akreditasinya. Hati-hati ya Bapak Ibu ya. Nomor 13, ini penilaian proses dan hasil belajar digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dan dilaksanakan secara sistematis. Ini untuk kriteria nilai A-nya, guru melakukan penilaian proses dan hasil belajar dengan menggunakan berbagai teknik penilaian untuk mengetahui pencapaian tujuan belajar secara sistem dan berkesinambungan ya, dan seterusnya biar cepat waktunya Bapak Ibu. Ini kriterianya yang diinginkan, dan ini saya mengambil A nilainya. Ini kita menilai sendiri dulu, baru nanti asesor akan nilai. Yang harus diupload adalah RPP, rencana pembelajaran. Ya, harus diupload nih sebagus-bagus mungkin. Kisi-kisi soal dan instrumen penilaian formatif dan sumatif dia juga diupload.
yang harus dipersiapkan saat presentasi adalah hasil penilaian formatif dan sumatif. Ini harus nah ya, Bapak Ibu. Nomor 14. Apa nomor 14 nih? Program remedial dan atau pengayaan diberikan kepada siswa yang memerlukan. Nah, ini kriterianya kalau ingin nilai 4, poin 14 kalau nilai A, poin 14 ini dibaca. Ini kriteria yang diinginkannya untuk mencapai nilai 4. Ini saya mengambil nilai 4, yang harus diupload adalah 2. Catatan ataupun daftar penilaian dan hasil analisis pencapaian kompetensi. Nah, ini diupload, dijadikan satu folder. Dokumen program pelaksanaan remedial, pengayaan. Dokumennya apa? Misalkan nilainya ini, dan pokoknya ada dokumen-dokumen lah. Berapa orang dari remedial tahun ini gitu. Nah, didokumentasikan, dilaporkan. Dari jumlah siswa sekian yang remedial, setelah remedial tercapai. Berbagai macam ya, dilaporkan itu Bapak Ibu. Yang 15, siswa berprestasi aktif dalam belajar dan suasana pembelajaran di kelas menyenangkan. Siswa berpartisipasi aktif dalam belajar dan suasana pembelajaran di kelas menyenangkan. Ini kriteria untuk nilai A-nya, silahkan dibaca. Dan ini penjelasannya juga, silahkan dibaca untuk percepat. Ini tidak ada yang diupload ya Bapak Ibu, tapi asesor nanti akan melihat langsung seperti apa proses pembelajaran di sekolah Bapak Ibu. Apakah memang siswa berpartisipasi aktif dalam kelas belajar atau suasana pembelajaran di kelas menyenangkan atau tidak. Nah, ya Bapak Ibu ya. Nomor 16, guru melakukan pembiasaan literasi membaca dan menulis. Nah, ini kriterianya Bapak Ibu menghasilkan karya-karya literasi seperti majalah dinding, cerpen, karya tulis dan lainnya. Nah, kalau ingin nilainya A, ini penjelasan yang diinginkan kalau ingin nilai A. Ini kami nilainya ambil nilai B karena di sini harus dokumen publikasi dan lomba karya literasi siswa, karena kebetulan belum ada ikut lomba anak-anak kami Bapak Ibu. Ini harus dipersiapkan, tak mesti diupload ya Bapak Ibu. Nomor 17, guru menciptakan suasana belajar yang memperhatikan keamanan, kenyamanan, kebersihan dan memudahkan siswa untuk belajar. Nah, ini dia kalau ingin yang nilainya A harus dicapai yang ini. Ini kriterianya dan ini levelnya ambil level 4. Dan ini pun tidak diupload. Nah, tapi inilah guru asesor akan langsung melihat ya, melihat suasana bagaimana. Dipersiapkan gurunya ketika ada asesor datang Bapak Ibu. Nomor 8, sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah madrasah dimanfaatkan dengan optimal dalam proses pembelajaran. Ini kriteria penilaiannya Bapak Ibu yang kalau ingin nilai A, ini definisinya, saya nilai ambilnya A, dan dokumennya adalah rencana pelaksanaan pembelajaran, cermati tentang penggunaan sarana dan prasarana. Jadi RPP yang menggunakan sarana prasarana yang ada, meskipun tidak mewah, tidak lengkap, tapi mampu menggunakan di dalam metodenya itu menggunakan yang ada di sekolah dengan sebaik mungkin, seefektif mungkin. Daftar investasi media atau sumber belajar, silakan biasanya sarana prasarana yang akan tahu, dibuat satu laporan dan diupload, dijadikan PDF Bapak Ibu ya. Karena yang bisa hanya PDF, JPEG, itu yang bisa. Nomor 19, guru menyusun perencanaan pembelajaran aktif, kreatif, inovatif dengan mengoptimalkan lingkungan dan memanfaatkan TIK, teknologi informasi komputer, atau cara lain yang sesuai dengan konteksnya. Ini yang harus dilengkapi Ibu-ibu, Bapak Ibu. Kalau untuk nilai A, ini kriterianya Bapak Ibu. Ini ambil saya nilai A, rencana pelaksanaan pembelajaran nih. Ini juga ini masih RPP yang cantik-cantik, harus bagus ya Bapak Ibu, lalu diupload Bapak Ibu. Nomor 20, guru melakukan evaluasi diri, refleksi dan pengembangan kompetensi untuk perbaikan kinerja secara berkala. Nah, ini dia kalau ingin nilai A harus dengan yang ini. Ini definisi yang diharapkan. Nah, ini yang diupload. Banyak yang diuploadnya Bapak Ibu. Nah, ada 4 laporan evaluasi dan refleksi diri. Sampel laporan evaluasi diri dari 3 orang guru. Jadi evaluasi 3 orang guru. Yang kedua, laporan umum umpan balik, laporan umpan balik dari siswa 3 orang siswa minimal. Ini laporan umpan balik dari teman sejawat 3 orang juga minimal. Ini dokumentasi kegiatan evaluasi dan refleksi guru kepada teman sejawat dan difasilitasi oleh sekolah, seperti daftar hadir, notulen, foto ataupun video, diupload juga Bapak Ibu ya. Ini cukup banyak yang nomor 20 ini.
Yang nomor 21, guru melakukan pengembangan profesi berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan wawasan. Nih adanya MGMP, ikut peserta dengan MGMP Bapak Ibu, lengkapi ini kriterianya dan ini dokumen yang harus diunggah. Laporan kegiatan pengembangan profesi guru, undangan, surat tugas, segala macam, surat undangan, surat tugas, daftar hadir, materi yang akan dipaparkan ketika MGMP, foto kegiatan MGMP, laporan kegiatan MGMP. Yang nomor 2 adalah dokumen kegiatan diseminasi hasil pengembangan profesi guru, makalah, video, buku, karya ilmiah, jurnal dan sebagainya. Apalagi kalau gurunya aktif menulis di media sosial ataupun dia dibaca oleh banyak orang dan manfaat, dokumentasinya dibuat di sini, maka nilainya bisa sampai A ya Bapak Ibu. Nomor 22, guru mengembangkan strategi, model, metode, teknik, dan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Ini yang harus dicapai Bapak Ibu, silahkan dibaca. Ini definisinya dan ini dokumentasinya, hanya RP saja tapi yang RP yang terbaik Bapak Ibu ya. Untuk proses pembelajaran sampai dengan level 20 Bapak Ibu. Insya Allah nanti kita lanjutkan dengan standar mutu yang ketiga. Ikuti terus Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan standar yang ketiga ya. Ikuti terus dan perhatikan terus agar akreditasi kita dapat nilai A dengan A dapat A dengan nilai 98. Nah, Bu ya. Oke Bapak Ibu, kita bahas yang ke 23 Bapak Ibu. Sekolah madrasah mengembangkan, menyosialisasikan, mengimplementasikan dan mengevaluasi visi dan misi tujuan sekolah. Nah, ini dia. Sekolah madrasah mengembangkan, mensosialisasikan ya, mengimplementasikan visi dan misi. Ini yang kalau nilainya A. Ini definisi yang harus dicapai untuk menilai A. Nah, ini nilai A. Ini yang harus diupload banyak sekali Bapak Ibu. Dokumen rapat, penyusunan RKS, RKS, RAPBS. Ya. Ini RKS rencana kerja sekolah, ini anggaran dari sekolah, ini dari BOS, pengembangan sekolah. Ini rencana kerja sekolah madrasah 2 periode, dokumentasi soal visi dan misi, laporan kegiatan pelaksanaan program, dokumen hasil evaluasi tahunan pencapaian visi misi tujuan dan rencana sekolah. Ini semuanya ini diupload Bapak Ibu, akan dinilai nanti seperti apa kriteria sekolah kita oleh Ban SM Bapak Ibu. Lanjut ke nomor 24. Nomor 24 adalah kepala sekolah madrasah menunjukkan kompetensi supervisi akademik untuk membantu guru mewujudkan pembelajaran yang bermutu. Ini kepala sekolah merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, melakukan tindak lanjut dan hasil supervisi akademik kepada guru secara berkelanjutan dan berdampak signifikan terhadap peningkatan kinerja guru serta pembelajaran yang bermutu. Ini kriteria yang harus dicapainya. Saya ngambil 4, nilainya ini juga banyak yang harus diupload nih. Kalau ini nih dokumen rencana kegiatan dan anggaran sekolah 1 tahun, dokumen rencana kerja sekolah 4 tahun, dokumen hasil supervisi 3 tahun, dokumen dalam bentuk jadwal pelaksanaan supervisi 3 tahun. Itu yang sudah upload Bapak Ibu. Luar biasa ya, nomor 24 nih. Nomor 25. Nomor 25, kepala sekolah atau madrasah secara konsisten partisipasi sekolah transformatif dan efektif memimpin guru, tenaga pendidik dan siswa untuk mengembangkan ide-ide kreatif dan inovatif dalam usaha pengembangan kegiatan program sekolah madrasah untuk mencapai visi, misi dan tujuan yang ditetapkan. Ini dia. Nah, kalau ingin nilainya A ya, disiapkan ini kriterianya yang kalau nilai A ya Bapak Ibu. Ini kita ambil A juga. Nah, ini yang harus disiapkan, yang harus diupload. Ini diupload semuanya dokumennya. Ini dia laporan kegiatan pelaksanaan program, laporan kegiatan pelaksanaan program kreatif, inovatif dan sebagainya. Ini harus diupload Bapak Ibu ya.
Yang ke-26, sekolah madrasah membangun komunikasi interaksi antara warga sekolah madrasah. Nah, dengan ini dia, siswa, guru, kepala sekolah, dan juga madrasah dan sebagainya nih. Nah, ini kriteria kalau mau nilai A. Ini definisinya, kita ngambil nilai A, mudah-mudahan tercapai sesuai dengan asesor ya. Dokumen kerja sama sekolah madrasah dengan orang tua siswa dengan masyarakat sekitar. Ada dokumen rapat, foto dan video ya. Nomor 27, Bapak Ibu, apa nomor 27 ini? Kita lihat. Sekolah madrasah melakukan kebiasaan aman, tertib, bersih dan nyaman untuk mencapai lingkungan sekolah madrasah yang kondusif. Nah, ini kriterianya, Bapak Ibu. Nah, ini definisinya seperti apa yang dimaksud dengan aman nyaman itu. Ini saya ngambil 4. Nah, ada ini dokumen yang harus diupload. Dokumen pelaksanaan kebersihan sekolah madrasah, misalkan dokumen pembagian tugas di bidang kebersihan, jadwal kebersihan dan dokumentasi kegiatan. Ini berlaku untuk siswa, guru maupun tim kebersihan. Nomor 28. Sekolah madrasah melibatkan orang tua, siswa, dan masyarakat dari berbagai kalangan dalam perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan sekolah. Ini kriteria kalau ingin nilai A. Nilai A ini dia. Silahkan dibaca Bapak Ibu ya. Nah, kalau ini definisi nilai A, untuk capai nilai A, dan saya kebetulan nilainya ngambil A tapi belum diupload. Apakah sesuai dengan yang diharapkan level A44 ini? Nah, ini yang harus dipersiapkan. Dan inilah juga 2 dokumen yang harus dipersiapkan. Untuk nomor 29, sekolah madrasah mengembangkan, mengimplementasikan dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum secara sistematis, kreatif, inovatif dan efektif. Nah, Bapak Ibu, nah ini kalau ingin nilai A, ini dia harus dilengkapi. Nah, harus ada. Ini kriterianya seperti ini. Nah, yang diharapkan nilainya saya ambil 4, dan ini yang diupload cukup banyak Bapak Ibu. Natula Rakar atau Natula Rakar, pertemuan penyusunan kurikulum sekolah, program atau panduan pembelajaran sekolah, dokumen Rakar, rapat evaluasi yang berisi rekomendasi perbaikan hasil evaluasi, Renstra atau rencana pengembangan kurikulum, buku ledger atau rekap nilai yang tadi ya, ada juga di sini yang tidak boleh turun pada semesternya ataupun per tahunnya tulisannya. Nomor 30, kita lihat sekolah madrasah menerapkan pengelolaan guru dan tenaga kependidikan secara efektif, efisien dan akuntabel pada kegiatan rekrutmen, seleksi, penugasan, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, kompetensi dan penghargaan ataupun sanksi. Ini dia yang harus dicapai untuk nilai 4 atau A. Dan ini definisinya sangat panjang sekali, masalah ini dijelaskan sekali ketika dipelajari seperti apa. Nah, saya ambil nilainya 4. Yang diupload juga Masya Allah banyak sekali Bapak Ibu. Yang pertama, panduan atau SOP pelaksanaan tugas guru tenaga kependidikan, dokumen penugasan guru tentang kependidikan, dokumen penilaian kinerja meliputi dokumen penilaian kinerja guru berupa format penilaian kinerja, hasil penilaian kinerja guru, dokumen penilaian kinerja tenaga pendidikan dan format penilaian kerja, hasil penilaian ini. Banyak sekali Bapak Ibu yang harus dipersiapkan tentang ini. Kita masuk ke nomor 31. 31, sekolah madrasah melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana dengan baik untuk mendukung proses pembelajaran yang berkualitas. Nah, seperti apa yang berkualitas ini dia yang diharapkan level 4. Ini definisinya yang berkualitas itu, dan saya ngambil 4. Nah, inilah dokumen yang harus dokumen ada yang tadi ya, tinggal diupload nanti. Oh ya Bapak Ibu, yang misalkan dokumen yang sama setelah kita upload itu akan otomatis ke tempat lain pun akan langsung biru dia, langsung hijau dia, tidak perlu diupload berulang-ulang. Yang sama cukup 1 kali diupload, nanti yang lainnya akan mengikut ya, berarti sudah diupload. Itu dia. 32, sekolah madrasah mengelola anggaran pendapatan dan belanja secara transparan dan akuntabel sesuai dengan perencanaan. Ini dia laporan keuangan. Nah, terus yang dikatakan oleh komite Bapak Ibu ya. Ini dia definisinya untuk mencapai nilai A.
dan Sanil ambil A, dan inilah yang harus diupload ya. Nah, Bapak Ibu, ini yang harus diupload. Nomor 33, tinggal 3 lagi Bu ya. Sekolah madrasah menyelenggarakan pembinaan kegiatan kesiswaan untuk mengembangkan minat dan bakat siswa. Ini level 4-nya yang diharapkan di definisinya. Ini yang harus diupload dokumen program kegiatan ekstrakurikuler, surat tugas pembinaan dan tim lomba kompetensi, bukti prestasi piagam dan ataupun piala siswa ya maupun guru ya Bapak Ibu ya. Oke, yang ketiga 4, sekolah madrasah memberikan layanan pembimbingan dan konseling siswa dapat di dalam bidang pribadi sosial. Ini kriterianya, ini definisi yang harus dicapai. Nah, ini dokumentasi yang harus di-upload ya. Program layanan BK, dokumen laporan layanan BK, ini dia. Yang 35 ini dia sekolah madrasah ini yang mutu internal sekolah ini SDM, RKSM ya. Ini dia yang harus kita capai. Dan ini definisinya, dan ini dokumen yang harus diupload. Oke, itu aja mungkin Bapak Ibu penjelasannya tentang Sispen. Mudah-mudahan kita sukses terus dalam menghadapi akreditasi dan nilainya A. Oke Bapak Ibu, untuk sementara penjelasannya demikian saja. Bila kurangnya mohon maaf. Bila itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.